Benarkah wilayah Kabupaten Agam memiliki potensi banjir bandang susulan? Apa penyebabnya? Sudah hadir ahli bencana Pusat Pengurangan Risiko Bencana DRRC UI Hadianto Warjaman atau Pak Hadianto. Pak Hadi, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Pak, sebenarnya langsung saja berdasarkan penelitian atau pengamatan ya, apa yang menyebabkan Agam ini kembali diterjang banjir? Baik. Kalau kita merujuk kepada keilmuan bencana ya, kita samakan dulu persepsinya bahwa bencana susulan dari hidrometeorologi itu masuk ke dalam cascading disaster namanya ya. Itu serangkaian kegiatan yang di satu wilayah tertentu ya, kemudian terjadi. Nah, ini kan dimulai dari awal itu adalah global warming ya. Global warming ini terjadi di seluruh dunia ya. Nah, kemudian terjadilah siklon dari arah utara ke arah timur Aceh, ya kan? Nah, inilah yang mengakibatkan ya suatu wilayah itu ketika jatuh pada posisi bulan, ya bulan dari mulai fenomena alam terjadi di September, Oktober, November, Desember. Nah, ini akan terulang dan terulang. Nah, namun sebetulnya kalau topografi atau geografi di sana masih bagus, ya, tidak adanya kerusakan ekosistem, itu mungkin daya masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Tapi kan karena ini sudah tidak ada. Nah, kemudian cascading disaster ini itu pada dasarnya merusak lebih dahsyat lagi satu area yang sebetulnya sudah rusak juga. Sehingga kalau misalkan dia kita bicara daerah aliran sungai, kan selalu kita berbicara hulu, tengah, hilir. Nah, itu kan sudah rusak. Kemudian kena cascading disaster, dia tambah rusak. Sehingga kemiringan, kalau kita tahu Sumatera itu adalah banyak yang disebut tebing-tebing, itu sudah rusak. Sehingga daya tampung, daya dukung dari air hujan kah, ya, atau mata air yang di atas itu sudah tidak bisa meresap lagi. Oke, nah ini yang juga menarik adalah mengenai kontur di Agam sendiri. Tadi kan berkaitan juga dengan cascading disaster yang disebutkan juga Agam ini apabila tadi kondisi konturnya baik-baik saja, maka bisa bertahan. Tapi untuk kondisi kontur di Agam ini sebenarnya apa yang membedakan dengan di wilayah-wilayah lainnya? Sementara itu juga Pak Hadi, kita akan ajak pemirsa untuk juga bisa menyimak informasi. Ini dia berkaitan dengan Jorong Pasamaninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang kembali diterjang banjir bandang susulan pada Minggu siang. Jika tadi Pak Hadi juga sempat menyebutkan banjir ini kembali berpotensi dan juga terjadi. Begitu juga di banjir pada akhir pekan lalu yang kedua kalinya dalam waktu 24 jam. Ini juga sekaligus pemirsa merupakan kali keempat sejak banjir bandang yang terjadi pada akhir November lalu pemirsa. Inilah yang kemudian luapan sungai dari Muaro Pisang kemudian juga membawa material batuan sehingga kembali menutup jalan Bukit Tinggi, Lubuk Basung. Kita hadirkan visualnya untuk Anda, pemirsa. Inilah dia akses jalan Lubuk Basung, Bukit Tinggi yang juga kita saksikan. Ini juga bahkan akses jalan pun kembali terputus. Ada juga disebut bahwa sudut kemiringan wilayah yang juga disebut-sebut ini menjadi salah satu penyebab dan diketahui kawasan Danau Maninjau yang juga berada di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ini merupakan daerah yang terparah dilanda banjir bandang dan juga tanah longsor pada akhir pekan lalu. Banjir bandang susulan ini kerap terjadi di daerah dan juga membuat kondisi bertambah parah pemirsa. Kami hadirkan visual bebatuan padat khas vulkanik yang juga banyak terlihat di lokasi. Langsung saja Pak Hadi, bagaimana kemudian Bapak melihat kondisi kontur di Agam khususnya ya? Bagaimana juga dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Sumatera? Ya. Tentunya di kontur wilayah akibat dari cascading disaster itu
sudah dinding, katakanlah lapisan dinding itu sudah tanah itu sudah rusak. Ya, kalau kita berbicara tentang cascading disaster, arahnya pasti ke sana. Sehingga perlu adanya satu kajian yang komprehensif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hari ini juga PUPR harus melihat itu ya. Karena kita khawatirnya apa? Terjadi lagi kan? Itu dia. Terjadi lagi. Apalagi dengan kondisi saat ini sudah sangat terdampak. Sudah sangat terdampak. Antisipasinya tentunya dikhawatirkan tidak akan sekuat jika terjadi yang pertama. Betul sekali. Nah, sehingga perlu pelibatan lebih kuat lagi semua stakeholder yang tergabung di dalam pentahelix. Ya, kita sudah lihat pemerintah dalam hal ini dimulai dari presiden, ya BNPB, Basarnas, relawan, semua sudah bekerja bagus, TNI, Polri sudah bekerja bagus. Tapi ketika kita berbicara tentang cascading disaster, ini perlu kehati-hatian. Kan pertemuan kami keempat di TV One, saya udah bilang hati-hati nih ada kekuatan baru ya, karena bibit siklon itu masih mencari daerah pendaratan. Sementara daerah pendaratannya itu kalau kita berbicara tentang global warming, itu kan dimulai dari timbulnya ozon yang rusak, ya pohon-pohon yang sebagai pendaratan tidak ada, itu yang mempersulit kondisi yang Mbak sampaikan, topografinya seperti apa, konturnya seperti apa, sehingga daya tampung, daya dukung air tidak terserap. Yang tadinya pohon-pohon besar, ya jatuh, apakah itu dari air hujan ataukah itu dari mata air, itu akan diserap oleh pohon. Sehingga karena ekosistem yang sudah amat sangat masif rusak di hulu dan di tengah, sehingga akhirnya wilayah baru yang saya khawatir ya, saya sebagai peneliti khawatir, daerah aliran sungai baru akan muncul. Jadi ketika nanti kita harap ini tidak akan terjadi lebih parah, tapi kalaupun memang terjadi dan juga ada banjir susulan, longsor susulan, bahkan mungkin di wilayah-wilayah lainnya, dampaknya akan lebih parah lagi, Pak? Oh pasti itu, pasti. Nah sehingga penekanannya di sini adalah pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah harus kuat bekerja sama dengan pentahelix, terutama masyarakat kampus di wilayahnya. Itu pasti banyak ahli di situ. Bagaimana dengan cepat ya dia membuka jalur baru ya untuk mengantisipasi area daerah aliran sungai baru ya. Ini kita kaji ya, sudah saya serahkan sama Mbak ya. Itu kalau daerah aliran sungai baru Mbak, yang tadinya mungkin aliran sungai itu 6 meter, kalau daerah aliran sungai baru itu bisa sampai 12 sampai 20 meter panjangnya. Nah ini yang kita khawatirkan. Belum sedimentasi yang terjadi. Sedimentasi yang terjadi itu kan kalau kita lihat kejadian khusus di Agam itu kan ketebalan sedimentasi lebih daripada 5 meter. Ada yang sampai seperti itu. Nah bagaimana ketika nanti cascading disaster ketiga katakanlah ya, ketiga hadir di Nataru, kan sudah tidak ada aliran sungai. Upaya saat ini yang kita lihat, yang tentunya sudah dilakukan pemerintah bersama seluruh jajaran, kan upaya rehabilitasi, Pak Hadi. Kita sejauh ini juga tentunya mengapresiasi yang sudah dilakukan. Tapi bagaimana Pak untuk mengantisipasi kekhawatiran, kewaspadaan yang tadi juga sudah disebutkan, apalagi menjelang cuaca-cuaca yang juga dikhawatirkan akan semakin tidak membaik tentunya. Bagus. Penguatan pertama adalah contingency plan. Dengan konsep National Contingency Plan, pusat dulu. Kemudian District Contingency Plan, wilayah yang terpapar. Dia harus punya contingency plan-nya. Bagaimana dia mau membuat sebuah perkuatan dukungan logistik. Bagaimana dia mau melakukan perkuatan dana pendanaan di dalam sebuah operasional. Ini kan mitigasinya bukan lagi mitigasi vegetasi, bukan mitigasi pra bencana, bukan. Ini mitigasi infrastruktur berat namanya ini. Ya sehingga pemerintah dalam hal ini Presiden, TNI, Polri dan semua stakeholder harus fokus
untuk melakukan contingency plan terhadap yang namanya cascading disaster ini. Ciri khas di Indonesia itu cascading disasternya berat, Mbak. Sumatera itu luas. Sumatera itu luas. Kalau kita lihat kan Eropa, Amerika terjadi juga kan, tapi karena mereka punya ekosistem bagus, serapannya juga bagus, kira-kira gitu. Nah, yang terakhir adalah paling sulit, yaitu perkuatan kepada pengungsi. Jangan ada pengungsi lanjutan, ya kan? Pengungsi yang sekarang jumlahnya saja sedemikian besar, kemudian akibat cascading disaster muncul lagi, ya kita akan menambah beban investasi pemerintah di situ. Tapi kita juga sudah sempat melihat upaya dari pemerintah yang bahkan cukup melebihi begitu Betul. ya, dengan membangun ada huntara, hunian Betul. sementara juga supaya untuk mengantisipasi masyarakat yang juga terdampak ini Betul. bisa segera dilokasi Betul. langsung ke tempat hunian baru. Tapi Ya. bagaimana kemudian Pak Hadi melihat upaya yang sudah dilakukan pemerintah saat ini? Seperti apa, Pak? Yang dilakukan pemerintah ini sudah berjalan amat sangat baik, saya katakan. Dan pemerintah berani melakukan satu tindakan yang disebut paralel operasional. Jadi sebelum masuk ke masa transisi atau peralihan pemulihan, dalam tanggap darurat pemerintah berani melakukan terobosan untuk melakukan sebuah katakanlah kemarin ini melakukan salah satu bentuk dari 5 recovery disaster, yaitu law enforcement disaster. Tapi ketika masuk nanti di recovery disaster ekonomi dan recovery di disaster ekologi, ini susah sekali, berat sekali. Nah, ini pekerjaan yang harus terintegrasi. Tapi saya percayalah Pak Prabowo dengan kemampuan kepemimpinannya akan menyelesaikan ini. Tapi tidak bisa diharapkan secepat kilat begitu. Ada proses, ada prosedur yang harus dijalankan. Baik, kita akan nantikan bagaimana upaya dilakukan dan mudah-mudahan juga tadi saran yang juga tadi sudah dijelaskan ini bisa diaplikasikan langsung oleh pemerintah. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Hadianto Warjaman sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu, Pak. Amin, sehat selalu. Dan pemirsa, sesaat lagi oknum dosen yang viral meludahi kasir wanita akhirnya dipecat pihak universitas tempatnya mengajar. Sesaat lagi informasinya untuk Anda, tetaplah bersama kami di Kabar Petang.